semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Iza Safina Firdaus dari Program Studi D3 Kesekretariatan Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menerangkan mata kuliah Manajemen Operasi dengan materi Manajemen Inventory. Baik, pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu pengertian dari manajemen persediaan, fungsi persediaan, 4 jenis manajemen persediaan, dan yang terakhir model persediaan independen. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dan tujuan dari manajemen persediaan sendiri. Nah, menurut Sukmo dan Supardi pada tahun 2020, manajemen persediaan adalah struktur organisasi dan kebijakan operasi untuk menjaga dan mengendalikan barang yang disimpan melalui tanggung jawab atas pemesanan dan penerimaan barang, timing pemesanan, dan pencatatan apa yang telah dipesan dan berapa banyak kuantitas pesanan. Jadi manajemen persediaan ini bertujuan untuk supaya gudang di perusahaan itu tidak mengalami overload atau kekurangan bahan baku. Sehingga perusahaan itu perlu mencatat barang, mengetahui waktu penerimaan barang, berapa banyak yang harus barang dipesan, bahan baku. Nah, maka dari itu perusahaan akan menjaga kapasitas gudang tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan serta mengetahui persediaan pada perusahaan. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan itu terdapat 3. Yang pertama, fungsi declopping. Yang kedua, fungsi economic size. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Nah, fungsi declopping sendiri, pengembangan strategi dan kebijakan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi, fungsi declopping ini dengan cara memisahkan antara penggunaan satu dengan yang lain. Contohnya pada perakitan sepeda motor. Nah, sebelum perusahaan membuat mesin, mereka perlu menyiapkan hal-hal seperti perakitan motor tersebut. Jadi dapat mengefisiensi waktu. Selanjutnya yaitu fungsi economic size. Persediaan di dalam jumlah besar harus dilakukan dengan mempertimbangkan diskon pembelian bahan, diskon kuantitas pada proses konversi dan kapasitas penyimpanan yang cukup dan perawatannya. Jadi, ekonomisasi itu memperkecil biaya. Contohnya, pada perusahaan konveksi, nah mereka kan memerlukan kain. Nah, maka dari itu mereka membeli kain kepada pemasok yang begitu banyak jumlahnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan diskon dari pemasok tersebut. Sehingga mereka mengecilkan biaya melalui mendapatkan diskon tersebut. Nah, bukan hanya itu, untuk fungsi ekonomisasi ini, perusahaan perlu mempertimbangkan penyimpanan yang cukup dan perawatan. Yang terakhir yaitu fungsi antisipasi. Persediaan material berfungsi sebagai solusi yang harus diterapkan jika terjadi keterlambatan penerimaan pesanan dari pemasok untuk memastikan kelancaran proses pergantian. Jadi fungsi antisipasi ini perusahaan perlu melihat tren-tren yang ada. Contohnya nih pada bulan Ramadan, kebanyakan makanan yang perlu disiapkan apa sih untuk perusahaan? Nah, apa sih yang perlu restoran lakukan? Apa sih makanan yang mereka sedang trending? Nah, maka dari itu perusahaan itu perlu melihat trending-trending yang ada untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pembusukan makanan di dalam gudang. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan jenis-jenisnya. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2004 mengatakan untuk mengakomodasi fungsi persediaan perusahaan harus memiliki 4 jenis persediaan. 4 jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi, working in process atau WIP inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi, finished goods inventory. Dan yang terakhir yaitu MRO. Nah, kita langsung masuk pada contohnya aja ya teman-teman. Persediaan bahan baku contohnya pada perusahaan pabrik tahu. Nah, pabrik tahu kan bahan baku dasarnya yaitu berupa kedelai. Maka dari itu dinamakan persediaan bahan baku. Nah, apabila tidak ada bahan baku, maka tidak akan terjadi proses-proses selanjutnya dalam produksi. Yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi bahwasanya
kedelai itu telah diolah sehingga menjadi tahu. Akan tetapi tahu ini belum dipotong-potong atau belum digoreng, maka dinamakan persediaan barang setengah jadi. Nah, yang ketiga yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Nah, ketika tahu telah dipotong-potong, maka tahu itu kan telah siap untuk dijual kepada pelanggan. Nah, maka dari itu dinamakan sebagai finished goods inventory atau persediaan barang jadi. Yang terakhir yaitu MRO atau Maintenance Repair Operating. Nah, perusahaan perlu mengantisipasi ketika terjadi kendala apabila contohnya pada pabrik tahu ketika mengalami pemadaman. Nah, perlu mengantisipasi dengan cara membeli bahan bakar sehingga tidak terjadi pemberhentian proses produksi pada penggilingan kedelai seperti itu. Kita masuk pada model-model persediaan independen. Terdapat tiga model persediaan yang dapat menentukan berapa banyak yang harus dipesan dan kapan harus memesannya. Yang pertama yaitu EOQ, Economic Order Quantity Model. Yang kedua, model Production Order Quantity. Yang terakhir yaitu model Quantity Discount. EOQ, model yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang harus dipesan dalam satu kali pemesanan untuk mengoptimal biaya persediaan. Nah, jadi EOQ ini tujuannya untuk mengoptimalkan biaya persediaan pada perusahaan tersebut. Nah, akan tetapi harus dalam satu kali pemesanan. Satu kali pemesanan itu maksudnya satu periode pemesanan dan juga itu tergantung pada perusahaannya ya teman-teman. Belum tentu satu kali pemesanan itu belum tentu satu kali pemesanan itu satu kali produksi. Nah, itu tergantung pada perusahaannya. Asumsi dari EOQ, hal-hal yang perlu diketahui bahasanya jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan satu periode. Jadi bahan bakunya itu sudah diketahui secara jelas dan pasti. Yang kedua yaitu penggunaan bahan baku relatif stabil dalam satu periode. Yang ketiga, harga bahan baku konstan selama periode tertentu. Yang keempat, lifetime, waktu tunggu mulai dari memesan sampai barang datang dapat diketahui. Jadi tetap waktunya itu sesuai dengan ukuran dan kapasitas di gudang. Ketika gudang seumpamanya gudang berlebihan, nah maka dari itu jangan memesan terlebih dahulu. Kita menunggu waktu yang pas sehingga tidak mengalami overload pada gudang tersebut. Yang terakhir yaitu tidak terjadi stock out atau kehabisan bahan. Model EOQ, model digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal dalam satu kali pemesanan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya persediaan. Jadi model EOQ ini perlu dipertimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya persediaan. Nah, biaya persediaan itu seperti merawat merawat gudangnya itu seperti apa. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Didasarkan pada asumsi bahwa permintaan adalah konstan, biaya pemesanan tetap, biaya persediaan proporsional terhadap jumlah persediaan, dan tidak ada kekurangan persediaan. Ya, ya ini rumus dari EOQ yang pertama, yaitu D adalah kebutuhan atau permintaan per tahun, S adalah biaya per order, H itu biaya simpan per unit per tahun. Selanjutnya yaitu model dari POQ, model yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal berdasarkan kapasitas produksi per periode. Model ini digunakan ketika kapasitas produksi terbatas dan biaya pemesanan tetap. Jadi hanya digunakan ketika produksi itu terbatas atau merasa kekurangan dan biaya pemesanannya itu tetap. Asumsinya, yang pertama yaitu ketika pasien secara terus-menerus mengalir atau menumpuk dalam jangka waktu tertentu setelah pemesanan dilakukan. Jadi belum ada proses produksi, contoh belum ada proses produksi karena permintaan pasar itu masih sedikit. Nah, itu perlu dilakukan POQ. Yang kedua yaitu saat unit diproduksi dan dijual dengan bersamaan. Rumusnya yaitu D itu tingkat permintaan harian atau tingkat penggunaan, S itu biaya per pesanan, H itu biaya simpan per unit atau per tahun, dan D itu tingkat permintaan harian, dan P itu tingkat produksi harian. Nah, rumusnya seperti yang tuh terlampir ya teman-teman.
Selanjutnya kita masuk pada model quantity diskon. Mempertimbangkan diskon kuantitas dalam menentukan jumlah pemesanan optimal, diskon kuantitas diberikan oleh pemasok ketika jumlah pesanan mencapai atau melebihi batas waktu tertentu. Asumsi dari quantity diskon yang pertama yaitu penentuan kuantitas suatu pesanan bahkan dengan diskon yang terbesar sekalipun mungkin tidak meminimalkan biaya persediaan total. Jadi quantity diskon ini dikeluarkan ketika perusahaan itu gudangnya itu mengalami overload supaya pelanggan itu dapat membeli seperti itu dengan harga yang murah. Yang kedua yaitu memang dengan bertambahnya diskon karena kuantitas biaya produk menjadi turun, tetapi biaya penyimpanan akan meningkat karena jumlah pesanan yang besar. Nah, kan biasanya kan kita ketika ada diskon sih kita kan sering berburu ya. Nah, itu tujuan dari perusahaan supaya penyimpanan itu semakin meningkat, penyimpanannya itu dapat kosong gitu. Penjelasannya yaitu ketika sebuah perusahaan memesan bahan baku dari pemasok yang memberikan diskon kuantitas, pemasok tersebut memberikan diskon yang lebih besar jika jumlah pesanan mencapai atau melebihi batas tertentu. Nah, dalam hal ini perusahaan itu perlu mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya persediaan, dan besar diskon yang diberikan oleh pemasok. Faktor utama dari menggunakan model quantity diskon itu mempertimbangkan diskon karena kuantitas biaya produk yang berkurang dan penyimpanan itu semakin meningkat. Jadi gudang itu merasa penuh, jadi perlu digunakan model quantity diskon. Kita masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal dari EOQ. Perusahaan Sharp, sebuah perusahaan yang memasarkan jarum hipodermis kepada rumah sakit, ingin menurunkan biaya persediaan dengan menetapkan jumlah jarum hipodermis optimal untuk memenuhi pesanan permintaan tahunan 1.000 unit. Biaya pemesanan adalah 10 per pesanan, biaya penyimpanan 0,50. Hitunglah berapa jumlah optimal per pesanan. Mari kita hitung dengan bersama-sama dengan menggunakan rumus EOQ. Nah, tadi kan yang ditanyakan bahwasannya berapa unit jarum yang akan dipesan dalam satu kali periode. Nah, kita perlu menggunakan EOQ. Nah, rumus EOQ kan Tadi kan EOQ sama dengan akar dari 2 dikali permintaan per tahun, dikali biaya per order, dan dibagi pembiayaan penyimpanan per unit per tahun. Baik, kita hitung terlebih dahulu, 2 dikali 1.000 dikali 10. Nah, hasilnya kan 20.000 dibagi penyimpanan per unit, tadi kan 0,50. Nah, kita masukkan, nah lalu kita bagi. Nah, hasilnya kita akarkan 40. Akar dari 40 yaitu 200 unit. Jadi, untuk meminimalkan total biaya persediaan pada perusahaan Sharp, nah sebaiknya memesan 200 unit jarum hipodermis setiap kali melakukan pemesanan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya Iza Safira Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.